Bayangkan kalau kamu duduk satu meja dan bertanya langsung tentang solusi masalahmu kepada para ulama besar, filsuf, dan pemikir hebat dunia. Apa yang akan mereka katakan ya? Ternyata mereka sudah meninggalkan warisan berupa kalimat-kalimat yang bisa mengubah cara kita memandang hidup loh. Hari ini kita tidak hanya membaca teks, tapi kita akan menyimak hikmah dari pernyataan para pemikir yang sudah teruji oleh waktu. So, siapkan catatanmu karena satu kalimat dari mereka mungkin adalah jawaban yang selama ini kamu cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ini adalah day kesekian di bulan Ramadan tahun 2026, dimana aku udah menemani Ramadan kalian dari day pertama ya sampai detik ini. Alhamdulillah. Ini adalah series Ramadan Menghapus Sedih, dimana aku bakal mereview buku berjudul La Tahzan karya Dr. Aid Al-Qarni. Dan sekarang kita masuk ke materi yang berjudul Pernyataan Para Pemikir. So, kalau kamu lagi ada masalah, lagi butuh untuk healing, untuk mengobati luka hatimu, untuk mencari jalan keluar, atau ingin menambah wawasan, upgrade your self development, ini adalah video yang tepat buat kamu. So, simak sampai akhir, jangan skip. Siapa tahu ini adalah jawaban dari doa yang selama ini kamu panjatkan. Robert Louis Stevenson menulis, setiap orang mampu untuk melakukan pekerjaannya sepanjang hari, sesulit apapun pekerjaan itu. Dan setiap orang mampu untuk hidup bahagia sepanjang hari hingga matahari tenggelam. Inilah yang dimaksud dengan hidup. Pemikir lainnya mengatakan, kehidupanmu hanya sehari saja. Kemarin telah pergi dan esok belumlah datang. Stephen Leacock menulis, anak kecil mengatakan, ketika aku menjadi remaja nanti, sedangkan yang remaja mengatakan, ketika nanti aku menjadi seorang dewasa, nanti ketika aku menjadi dewasa aku akan kawin. Namun apa yang terjadi setelah pernikahannya? Lalu apa yang terjadi setelah semua fase itu terlewati? Pikiran-pikiran yang pernah ada itu pun berubah. Pikiran-pikiran itu selalu mengikuti apa yang akan terjadi nanti. Misalnya, nanti ketika sudah pensiun, ketika sudah benar-benar tua, ia melihat ke belakang. Ia pun diserang angin yang sangat dingin. Dia telah kehilangan kehidupannya yang telah lewat tanpa merasakannya, walau hanya sedetik. Kita baru mau belajar ketika kesempatan yang pernah ada itu sudah lepas. Bahwa kehidupan itu harus dirasakan dalam setiap detik, setiap zaman dari kehidupan kita sekarang. Demikian pula orang yang selalu mengatakan, saya akan melakukan taubat. Seorang ulama salaf mengatakan, saya mengingatkanmu tentang perkataan akan titik-titik-titik dalam tanda kutip. Sebab kata itu sudah banyak mencegah terjadinya kebaikan dan menunda dilakukannya perbaikan. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Quran Surat Al-Hijr ayat 3. Seorang filsuf asal Prancis, Montaigne, mengatakan, hidupku penuh dengan derita yang buruk, yang sama sekali tidak menunjukkan keramahan. Saya tegaskan bahwa meski memiliki tingkat kecerdasan yang lebih baik dan pengetahuan yang luas, kebanyakan mereka tidak tahu hikmah di balik penciptaan mereka. Mereka tidak mengambil petunjuk Allah yang dibawa oleh utusannya, yaitu baginda Rasul. Dan barang siapa tiada diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah,
tiadalah dia mempunyai cahaya. Quran Surat An-Nur ayat 40. Dante, seorang penyair asal Italia, dia berkata, pikirkanlah bahwa hari ini tidak akan pernah muncul kembali, tapi jauh lebih baik, lebih indah, dan lebih sempurna dari semua kutipan di atas adalah hadis Nabi, yaitu sholatlah seperti sholatnya orang yang tidak akan pernah kembali lagi. Orang yang menanamkan keyakinan di dadanya bahwa hari kehidupannya saat ini adalah hari terakhirnya, maka dia akan memperbarui tobatnya, akan melakukan amalan terbaiknya, akan lebih taat kepada Robnya, dan akan senantiasa mengikuti sunnah Rasulnya. Kalidasa, seorang aktor drama India yang sangat terkenal, menulis puisi yang indah. Salam buat sang fajar, lihatlah hari ini, sebab ia adalah kehidupan, kehidupan dari kehidupan. Dalam sekejap, dia telah melahirkan berbagai hakikat dari wujudmu. Nikmat pertumbuhan, pekerjaan yang indah, indahnya kemenangan, karena hari kemarin tak lebih dari sebuah mimpi, dan esok hari hanyalah bayangan. Namun hari ini, ketika Anda hidup sempurna, telah membuat hari kemarin sebagai impian yang indah. Setiap hari esok adalah bayangan yang penuh harapan. Maka lihatlah hari ini. Inilah salam untuk sang fajar. Masya Allah, itu adalah beberapa pernyataan dari para pemikir hebat dunia, baik dari segi duniawi maupun dari segi akhirat. Dan ini penting banget buat kita ya, dimana Allah telah membekali kita di atas rata-rata makhluknya yang lain, yaitu kita diberi akal, pikiran yang baiknya harusnya kita bisa gunakan untuk berpikir, dari mana sih aku bisa berada di dunia ini, berasal dari mana sih aku seorang manusia yang hina ini, dan aku sekarang ini buat apa hidup, kenapa aku ditempatkan di bumi ini, kenapa aku berada di posisi ini, jabatan ini, kenapa aku menjadi seorang diri ini, dan akan kembali kemana sih nanti akhirnya. Kan ujung-ujungnya semua akan berakhir, tidak ada yang abadi, semua akan kita tinggalkan, kita akan mati, kita akan meninggal. Lalu akan kemana sih kita akan kembali kemana sejatinya? Nah, itu harus kita pikirkan. Teman-teman mungkin sobat literasi semuanya sudah pernah memikirkan itu atau belum? Kalau belum, coba tanyakan 3 hal itu aja dalam kehidupan ini. Dari mana kita berasal? Untuk apa kita lahir di dunia ini? Untuk apa sih kita hidup di sini sekarang, di dunia, di bumi ini? Dan akan kembali kemana sih ujungnya nanti kita? Kalau kamu sudah nemuin 3 pertanyaan itu dan sudah mendapatkan jawabannya, selamat. Berarti kamu sudah berada di level up, sudah naik level di antara kebanyakan orang. Tapi kalau kamu hal yang seperti itu belum pernah terfikirkan ataupun belum menemukan jawabannya, ini nggak ada kata terlambat buat kita semua belajar bareng, bertumbuh bareng, dan kita mengetahui hakikat kehidupan ini sebenarnya apa sih. So, kalau kamu sudah menemukan jawabannya ataupun mau sharing-sharing, silahkan tulis aja di kolom komentar. Welcome, aku bakal senang banget. Silakan, nanti kita bakal diskusi bareng, belajar bareng, oke? I hope to see you again on the next video, insyaallah. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.